Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga terlimpah ruahkan pada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa terasa kita telah berada di penghujung Ramadan, tepatnya 10 terakhir Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, tak kala kita telah berada pada 10 akhir Ramadan, maka kita harus lebih melipat gandakan usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tersimpan di dalamnya, berupa keutamaan yang luar biasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam ayat yang dibacakan di awal tadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan hadiah yang luar biasa bagi orang-orang yang ingin memperolehnya, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu setara dengan kita beramal lebih dari 83 tahun atau 1000 bulan. Hadirin yang berbahagia, tentu untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa ini, kita tentu harus menggunakan segala daya upaya dan tenaga kita, dan kita harus mengoptimalkan segala usaha-usaha kita agar keutamaan yang ada pada Lailatul Qadar itu dapat kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa syarat-syarat atau amalan-amalan yang harus kita lakukan agar apa yang telah Allah sediakan dan yang telah Allah janjikan kepada kita dengan sekian keutamaan dari Lailatul Qadar dapat kita peroleh. Pertama adalah bagaimana kita di 10 akhir Ramadan ini memastikan kita mengikuti kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beriktikaf di masjid-masjid sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat masjid yang bisa kita melakukan kegiatan iktikaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak kala 10 akhir Ramadan ini, maka beliau memfokuskan diri untuk senantiasa berada di masjid, beriktikaf, melakukan proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesungguhan, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada kita, tak kala 10 akhir Ramadan ini, maka kita harus mengencangkan sarung. Hadirin yang berbahagia, oleh sebab itu syarat pertama agar kita bisa memperoleh kemuliaan dan keutamaan serta keagungan dari Lailatul Qadar, mari kita memastikan diri agar kita berada pada kegiatan-kegiatan iktikaf di tempat-tempat yang telah tersedia atau sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Dengan kita beriktikaf, maka kita akan bisa lebih fokus, berkonsentrasi untuk memastikan kita dalam keadaan berusaha dengan semaksimal dan seoptimal mungkin
mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di saat kita sedang iktikaf sebagai sarana kita untuk memperoleh Lailatul Qadar tersebut? Para ulama mengajarkan kepada kita, yaitu pertama adalah bagaimana kita memperbanyak qiyamul lail, salat malam sebanyak-banyaknya. Karena sebagaimana dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kala ingin meraih mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar tersebut, maka beliau sholat sebanyak-banyaknya dengan penuh kekhusyukan. Maka kita pun bila ingin mengikuti dan ingin mendapatkan bagian dari keutamaan Lailatul Qadar, mari kita perbanyak sholat kita. Hadirin yang berbahagia, yang kedua adalah memperbanyak doa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang masyhur dan sudah umum bagi kita, yaitu doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ini adalah menunjukkan betapa kita sedang dalam keadaan memposisikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharapkan ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikala Lailatul Qadar turun pada waktu itu, maka kita dalam keadaan sedang bertaubat, sedang meminta ampun, sedang meminta maaf atas segala kehilafan, dosa, dan maksiat kita. Hadirin yang berbahagia, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.